Pada sampel pertama ditimbang dengan hasil 9,0 gram, lalu dicatat beratnya, diamati warna dan teksturnya. Teksturnya sedikit keras dan warnanya coklat muda. Pada sampel kedua, buah kelengkeng tanpa dibungkus plastik, berat sampel ditimbang, hasilnya 10,3 gram, lalu teksturnya keras dan warnanya coklat muda. Pada sampel kelengkeng ketiga yang dimasukkan kulkas tanpa dibungkus plastik, sampel ditimbang dan hasil berat 10,5 gram dan dicatat, lalu teksturnya sedikit keras dan warnanya coklat. Buah kelengkeng ini ditimbang dengan berat 9,1 gram, lalu dicatat hasilnya dan dibungkus menggunakan plastik PE, dimasukkan ke dalam kulkas. Teksturnya sedikit keras dan warnanya coklat. Sampel kelima, berat ditimbang dengan hasil 8,5 gram, lalu catat hasilnya dan dibungkus menggunakan plastik PE. Teksturnya sedikit keras dan warnanya coklat. Pada sampel buah kelengkeng yang ke-6, beratnya 9,8 gram, dicatat hasil beratnya, lalu dibungkus menggunakan plastik PE. Teksturnya keras dan warnanya coklat. Ini adalah sampel kelengkeng yang 1, 2, 3 ini tidak dimasukkan kantong plastik atau tidak diberlakukan perlakuan apapun. Ini nomor 4, 5, 6 dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di kulkas di antara suhu 5 sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel yang tidak dibungkus plastik dan dibungkus plastik dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 2 hari, sampel kelengkeng yang tidak dibungkus apapun dicek beratnya 8,4 dan teksturnya menjadi lebih keras dari sebelum dimasukkan ke kulkas dan warnanya agak coklat, sedikit lebih coklat dari sebelumnya. Jika dibelah, keras sekali. Isi buahnya seperti itu. Dalamnya keras. Ya, dalam bagian daging buahnya keras. Selanjutnya, sampel yang dibungkus plastik dikeluarkan dan ditimbang. Beratnya 9,2 gram. Teksturnya lebih lembek daripada yang tidak dibungkus dan warnanya tetap kecoklatan. Jika dibelah, dagingnya sedikit sulit untuk dibuka. Ya, dalam dagingnya kelengkeng menjadi lebih keras dan aromanya tetap sama seperti kelengkeng pada umumnya. Setelah 4 hari, buah kelengkeng kembali diamati dan ditimbang. Beratnya dicatat 9,5 gram. Lalu teksturnya lebih keras dari yang 2 hari itu, lebih keras dia, dan warnanya sama. Selanjutnya akan kita belah. Setelah dibelah, kulitnya lebih keras dan dagingnya kurang berair, airnya lebih kurang dari yang 2 hari itu, dan tekstur daging buahnya keras. Untuk aromanya masih sama seperti kelengkeng pada umumnya. Selanjutnya, sampel yang dibungkus plastik yang telah dilubangi akan kita timbang
beratnya 9,5 gram. Teksturnya dia tidak keras dan warnanya masih sama seperti yang sampel 2 hari yang lalu. Selanjutnya kita akan belah buahnya dan melihat isinya. Setelah dibelah, agak lumayan susah dibelahnya. Kulitnya lebih keras dan daging buahnya lebih padat dan lebih kenyal. Untuk aromanya masih sama seperti kelengkeng pada umumnya. Setelah 6 hari, kelengkeng beratnya ditimbang dan dicatat hasilnya adalah 9,4 gram. Nah, untuk teksturnya dia lebih keras dari yang sebelumnya dan warnanya lebih gelap dan terdapat bintik-bintik di sekeliling kulitnya. Selanjutnya kita akan belah dan lihat hasil dalamnya. Nah, ini telah dibelah. Aromanya seperti kelengkeng pada umumnya, namun sedikit asam dan dagingnya sangat keras. Ini sampel yang dibungkus plastik. Setelah 6 hari, sampel dikeluarkan dari plastik dan ditimbang. Ya, ini ya. Dan beratnya 8,2 dan dicatat hasilnya. Lalu untuk tekstur kulitnya sangat keras dan untuk warna terdapat bintik-bintik coklat dan warnanya lebih gelap. Selanjutnya kita akan membelah buahnya dan melihat isinya. Ya, ini sudah dibelah. Untuk dagingnya dia sangat kenyal dan keras, kulitnya keras. Untuk aroma kelengkeng, tetapi ada sedikit bau-bau asam. Sekian.